konsumsinya sesuai dengan kebutuhan kita, insya Allah semua aman. Oke. Ya, ini kandungan perbedaan kandungan gizi sapi dan daging sapi dan daging kambing per 1 on daging. Ya. Jadi daging sapi di situ mengandung kalori 190 kalori. Kalau daging kambing 149 kalori. Ya. Terus untuk protein daging sapi 19,1 gram, daging kambing 16,6 gram. Dari segi lemak di sini daging sapi 12 gram. Kalau daging kambing 9,2. Terus ini untuk kolesterolnya, kolesterol itu yang kuning-kuning itu karbohidrat, lemak ya. Kalau yang oranye itu kolesterolnya 90. Kalau daging sapi 90 itu untuk daging sapi yang ada lemaknya. Ya, kalau yang nggak ada lemaknya, yang daging bagus itu sekitar 65 gram. Ya. Terus untuk daging kambing 75. Batas ambang kolesterol kita berapa, Bapak, Ibu? 200 ya, di bawah 200. Di bawah 200. Ya. Lanjut. Ini angka kecukupan gizi sesuai Permenkes ya, Bapak Ibu. Jadi kita rata-rata usia di situ ya, 50 sampai 64 ya. Kebutuhan kita sekitar 2100 kalori untuk laki-laki, untuk proteinnya sekitar 65. Jadi nanti saya di slide selanjutnya ada, nanti porsi jenengan itu makan sekitar 1 kali makan sekitar 700 kilokalori itu berapa sih lauknya? Nanti satenya berapa tusuk sih? Gitu gitu. Lanjut. Ya. Ini komposisi kandungan zat gizi sehari. Untuk karbohidrat masih tetap diperlukan ya Bapak Ibu. Kan selama ada sih yang menganut paham tidak karbohidrat gitu kan ya, tetap masih diperlukan karbohidrat, tapi porsinya, persentasenya diusahakan kalau misalnya ada penyakit degeneratif gitu ya, harus karbohidratnya lebih rendah. Ya, bukan berarti bebas tanpa nasi, tanpa apa-apa gitu ya. Saya nggak makan nasi, saya cuma makan lauk sama sayur gitu, enggak, masih tetap diperlukan untuk karbohidrat. Ya, itu sekitar, kalau untuk orang normal itu sekitar 50-60%. Untuk protein 10-20%, lemak 20-30%. Ya, ini porsi makan bisa dilihat di Google gitu ya. Ini ada isi piringku, jadi bisa melihat isi piringku itu sebenarnya sih berapa sih. Ini komposisinya Bapak Ibu, 1/3 itu makanan pokok. Jadi tidak separuh ya. Kadang-kadang makan berapa? Kadang-kadang nasinya yang sampai 5 centong gitu, separuh itu. Itu cuma 1/3 untuk makanan pokok, 1/3 piring. Jadi ukurannya nasi, nasi bisa makan, bisa nasi. Kalau misalnya nggak suka nasi, bisa pengganti karbohidrat yang lain ada di situ. Nasi jagung sama, jadi 1 on nasi putih sama dengan 1 on nasi jagung Pak. Ya, sama dengan 2 on kentang, sama dengan tales 150. Sama dengan mie kering 50 gram. Mie kering misalnya jenengan, oh saya ukuran nasi saya cuma 150. 150 nasi itu sama dengan kalau nasi di McD itu. McD itu 150 itu. Kalau yang KFC lebih banyak, itu 200 banyakan. Kalau 150 nasi itu bisa sama dengan kentang 300 2 kalinya. Pisang itu sumber buah-buahan ya Pak, bukan pengganti karbohidrat. Maksudnya pengganti nasi itu bisa kentang, bisa nasi jagung, bisa mie, bisa roti, bisa telo, ya, singkong dan lain-lain. Itu cuma 1/3. Kalau yang lebih bagus itu 1/3 dari piring. Jadi lebih gampangnya gitu. 1/3 dari piring itu kita makannya nasi. Ya, 1/3 lagi kita kasih sayuran. Ya, 1/3 berikutnya itu dibagi 2. Bagi 2 untuk lauk sama buah. Insya Allah, ini terpenuhi dari segi vitamin, dari segi protein, karbohidrat tidak berlebihan. Nasi sama nugget. Nanti kurang imbang. Seratnya kurang. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Lanjut.
Ya, ini contoh tadi untuk bapak-bapak ya, ukuran kalori sehari kan tadi kurang lebih sekitar 2100. Dalam sekali makan siang, saya ambil contoh sekitar 700 kalori. 700 kalori ini diterjemahkan makanan seperti itu. Ya, jadi nasi cuma 150. Ya, tadi sama dengan yang nasi tadi ukurannya yang di McD tadi ya, itu 150. Terus bisa misalnya saya nggak makan nasi. Kadang-kadang orang kan makan nasi ditambah mie gitu ya, itu kan double-double ya. Jadi nasi 150 itu sama dengan mie 75 gram mie kering. Jadi sama dengan satu bungkus mie. Jadi kalau sudah makan satu bungkus mie ya udah jangan dikasih tambahan nasi lagi. Itu sama dengan nasi 1,5 ons. Sudah cukup. Itu sudah sepertiga dari piring tadi. Okay. Ya. Tapi untuk bahan-bahan yang lain harus terpenuhi juga Pak. Jadi tidak cuma sama nasi sama lauk gitu aja. Untuk lauk pauknya, lauk hewaninya 75 gram. Ya, yang selama ini misalnya pas saat kurban gitu ya, pas saya jadi panitia. Waduh, dimasakkan gulai misalnya gitu, masakan gulai. Panitia, waduh pas mumpung ada gulai banyak, eman-eman. Itu gulainya ngambil satu piring gitu. Jadi nanti dipakai untuk makan berikutnya aja. Jadi kalau bisa porsi makan itu pada saat tersebut sesuai porsinya, nanti makan berikutnya ada lagi. Gitu. Jadi enggak dimakan pada satu waktu itu jumlah yang banyak. Itu eman-eman pankreasnya juga. Nanti kalau makannya pada misalnya gini, saya pagi-pagi nggak makan, saya makan siang aja nanti saya double, misalnya gitu. Jangan. Nanti eman pankreasnya Pak. Pankreasnya bekerjanya lebih keras untuk mengeluarkan insulin, ya untuk menyeimbangkan, untuk mengolah insulin itu kan untuk mengolah glukosa yang masuk. Oke. Jadi boleh makan 3 kali, maksudnya kayak tadi makan sate ya 5 tusuk aja, nanti makan sore lagi 5 tusuk lagi. Perlakuan dalam mengolah dan mengawetkan daging ya, pengolahan daging menjadi alternatif untuk meningkatkan daya simpan daging. Ini ada berbagai cara, jadi bisa melalui pendinginan. Pendinginan ini nggak bisa lama nanti. Kalau di suhu yang bawah itu, ya. Kalau freezer pembekuan itu lebih bisa lama, bisa tahan 5 sampai 8 bulan ya. Terus pengasinan, kalau pengasinan mungkin jarang ya kita ini ya. Terus pemanasan, pengasapan. Kalau pengalengan kayak dagingnya rendang mulasisme ya. Itu ada radiasi. Ya. Ini untuk tips penyimpanan daging. Selama ini kan ada yang gini, apakah harus dicuci dulu? Apakah langsung disimpan? Kan ada seperti itu ya, ada 2 pendapat seperti itu, nggih. Ada yang harus dicuci dulu, ada yang ini tergantung sebenarnya. Kalau ini tidak perlu dicuci, itu dengan syarat proses penyembelihan sampai ada daging itu sesuai standar. Standarnya maksudnya sesuai standar sanitasinya, ya. Jadi kalau kita lihat penyembelihan gitu ya, kayaknya selama ini kayak masih kurang ya Dok ya, dari SSOP-nya kayaknya kurang. Jadi harus ini, iya nggak masuk, SSOP-nya nggak masuk, standar sanitasinya kurang. Kan di situ mulai dari yang pecah-pecah. Saya itu sebenarnya harus pakai ini ya untuk rambut harus ditutup. Pisaunya itu harus beda antara yang mecel-mecel jerokan sama yang daging. Nggak boleh sama, nanti terkontaminasi di situ. Dari pisau telenan untuk mengiris itu juga harus sendiri-sendiri. Ya, kalau seperti itu ya harus dicuci dulu. Kayaknya kita nggak ini. Kalau seperti ini kayak di pemotongan hewan yang sudah tersertifikasi itu nggak usah dicuci, nggak usah dicuci dulu. Karena nanti kalau dicuci airnya masuk ke bahan, jadi malah nggak bagus. Yang kedua, pilah dan potong daging sesuai ukuran. Jadi kalau menyimpan itu tidak langsung gede gitu. Jadi misalnya ibu-ibu biasanya saya mau masak, besok mau masak rendang, besok lagi mau masak rawon, besok lagi mau masak empal gitu ya. Itu ibu bagi.
Biasanya sekali makan, sekali makan sehari untuk satu keluarga itu misalnya setengah kilo. Bagi di situ, bagi 3 porsi misalnya gitu ya. Ya, itu ditaruh wadah sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau misalnya mau masak itu tinggal ngambil. Jadi nggak ditowing, maksudnya nggak dicairkan keseluruhan. Jadi kalau misalnya jenengan menyimpan langsung 1 kilo dimasukkan. Nanti kalau mau masak ditowing. Ya, cuma saya dicairkan maksudnya, gitu. Nanti masih ada sisa masuk lagi. Gak seperti itu. Ya, jadi jenengan langsung diporsi setengah kilo, ditaruh di wadah, nanti segera dimasukkan ke freezer kalau sudah selesai segera masuk. Ya, segera menyimpan daging dalam pendinginan. Jadi jangan dibiarkan setelah sudah siap untuk disimpan ternyata masih lama di suhu ruang. Jadi nggak bagus lagi. Lanjut. Ini penanganan daging pada temperatur rendah seperti yang tadi ya, di refri sama di freezer. Ini penyimpanan bahan makanan mentah berdasarkan suhu. Jadi bisa tahannya ya waktu penyimpanannya ya. Golongan daging atau unggas ikan ini kalau di suhu yang kurang dari 10 derajat Celcius itu bisa lebih dari seminggu. Jadi bisa 5 sampai 8 bulan. Ya, ini pencairan tadi namanya towing ya, jadi pencairan daging sebelum mau dimasak diolah gitu nggih. Itu jangan pencairannya di air mengalir, itu yang lebih bagus air mengalir. Jangan dibiarkan misalnya gini, saya ngambil dari freezer malam, saya biarkan di suhu ruang, besok pagi mau saya masak, jangan seperti itu. Jadi memang di air mengalir atau ditaruh di wadah, dikasih air, atau dimasukkan microwave juga bisa. Nggak apa-apa. Jadi tidak jadi mulai dikeluarkan dari freezer tidak mulai dari malamnya Pak. Maksudnya kalau malam dikeluarkan terus nanti sampai pagi disuruh jangan. Jadi nanti kalau misalnya malam dikeluarkan bisa diturunkan ke refri, dari freezer ke refri. Oke, yang bawah yang pendingin. Oke. Seperti itu, ya. Alasannya biar mikroorganismenya nggak ini Pak, nggak terlalu banyak. Kalau dalam suhu ruang yang terlalu lama itu mikroorganisme tambah ini. Itu kan protein tadi kan kandungan gizinya baik sekali nih. Dari segi proteinnya tinggi itu suka itu mikroorganisme ini. Nah, ini perebusan dengan metode termodifikasi. Tidak, kalau kita ngerebus biasa, misalnya antara suhu 100 G itu sekitar setengah sampai 1 jam, itu nanti protein terdenaturasi gitu. Ini ada, mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu ya, yang 537 itu perebusan daging yang dengan metode 537. Sudah pernah ada yang tahu? 5 menit direbus, dimatikan, dibiarkan setengah jam, direbus lagi 7 menit. Ya, untuk ada penelitian itu dari segi rasa nggak pengaruh. Terus proteinnya terdenaturasi nggak terlalu tinggi ya. Jadi itu ada ya. Jadi jenengan ngerebus air ya, nanti mendidih. Itu dalam kondisi ada tutupnya ya nanti ya. Daging dimasukkan dalam mendidih, daging dimasukkan, tutup, biarkan ada mendidih gitu ya. Itu 5 menit. Nanti 5 menit, matikan kompor. Dibiarkan setengah jam. Tapi jangan sampai kelewat ya. Kalau kelewat dari setengah jam nanti malah namanya kacel gitu ya. Jadi dibiarkan setengah jam. Nanti nyalakan lagi kompornya kalau sudah setengah jam. Sampai mendidih itu 7 menit. Ya. Itu bisa. Presto juga bisa. Itu ya. Bisa Bu, sama kayak kita ngerebus setengah sampai 1 jam itu Pak. Jadi cuma kalau dihitung kan cuma 12 menit gitu. Saya nyoba sih, saya pernah seperti itu. Jadi habis ngerebus gitu ya 5 menit, saya matikan, terus setengah jam dibiarkan, terus nanti setelah setengah jam 7 menit kita nyalakan lagi sampai DJ itu tadi ya, sampai 7 menit dilihat itu waktunya. Habis itu sudah dimatikan lagi. Ya, jadi nggak utak-utak itu Pak airnya.
Jadi udah di situ kita datang. Kalau presto itu pernah ada pengaruh sama gizinya enggak? Kalau presto itu ini ya, apa ya, menahan panas ya Bu. Ya pengaruh juga sih Bu, beda lagi. Jadi itu jadi empuk banget, itu menahan panas sebenarnya. Tapi suhunya nggak ini sih nggak sesuai standar juga sih. Cuma ya pengaruh beda, kandungan gizinya akan beda. Ya ada yang terdenaturasi gitu ya. Situasi takaran dalam. Bapak dibuat gini, dipotong-potong ya. Maksudnya tidak umpul gitu. Tidak umpul misalnya daging setengah kilo langsung direbus seperti itu enggak. Dipotong-potong lebih kecil. Mata daru. Ya? Mata daru atau mata lain? Terserah. Agak dipotong-potong. Jadi Bapak rencananya mau dibuat apa gitu ya? Misalnya mau dibuat empal gitu ya. Kan agak gede-gede ya seperti itu. Kalau saya sih pernah coba habis dari itu ya sudah empuk, terus saya masukkan ke bumbu lada hitam misalnya gitu. Lada hitam 1/4 jam ya dan meresap gitu. Jadi mengkondisikan dulu, mengkondisikan suhu ya, suhu dagingnya itu tadi. Terus setelah 7 menit itu nggak bisa di. Ya, jadi nunggu dingin ya Pak, nunggu dingin. Nanti setelah itu jenengan buat rawon, udah ini tinggal ini ya, nggak begitu lama lagi, empuk. Terus itu nggak hancur, nggak gampang hancur. Jadi misalnya daging kan sudah dipotong-potong tadi, kan sudah mulai proses 5:37 tadi. Nanti jenengan sudah ini masukkan di rawon itu nggak hancur, nggak gampang hancur. Biasanya kalau buat rawon dagingnya terlalu lama di perebusan rawon itu kan hancur ya, gampang hancur seperti itu. Itu agak utuh gitu. Jadi nggak gampang. Tapi empuk di dalam. Ini untuk biar lebih cepat lagi juga ada pakai daun pepaya atau pakai nanas. Tapi yang pakai daun pepaya ini nggak begitu enak rasanya. Gitu. Kalau yang nanas lebih enak. Jadi ada penelitian seperti itu. Ada penelitian tingkat organoleptiknya itu lebih enak yang pakai nanas. Oke. Caranya seperti ini nanti bisa dicek. Ini berbagai kalori dari berbagai masakan. Oke. Ini yang paling tinggi di mana Bapak Ibu? Yang paling tinggi? Kayaknya rendang ya. Rendang. Oke. Ini gulai kambing. Gulai kambing membuat tinggi itu karena apa? Karena ada santannya. Oke, karena ada santannya. Di situ rendang juga gitu, karena ada santannya. Sate kambing juga agak tinggi karena ada kacang tanah. Kacang tanahnya untuk bumbunya. Oke. Terus itu yang ada sedikit sup kambing atau sup daging. Rawon ya, bisa jadi masuk di situ. Ya, ini agar kita aman dan sehat ya mengkonsumsi daging. Daging dimasak secara matang sempurna. Ya, yang suka sate, ada yang suka sate. Semua. Ya. Kalau bisa, ini salah satunya ini ya, yang agar aman dan sehat. Punya gizi ya. Daging dimasak secara matang sempurna. Ya, sate boleh, tapi tidak terlalu banyak, nggak terlalu sering. Karena ini ya karsinogenik ya, karsinogenik. Jadi memicu terlalu banyak, memicu kanker kalau misalnya kita mengkonsumsi terlalu banyak dan tidak diimbangi dengan serat. Oke. Di sini memasak daging cara direbus itu tadi untuk mengurangi kalori terlalu tinggi. Pilih area daging yang kurang berlemak, pilih yang bagus, lemaknya dibuang. Terus usahakan sekali masak, sekali makan habis. Jadi tidak blendrang ya Bu, Ibu, tidak blendrang. Jadi buat sedikit. Terus tidak mengonsumsi minuman berkalori tinggi. Terus kurangi makan berlemak lain. Makan daging selambat-lambatnya 2 jam sebelum tidur. Jangan berlebihan. Batasi penggunaan garam dan gula. Garam 1 sendok teh per hari. Gula maksimal 4 sendok makan sehari kalau tidak ada penyakit penyerta. Oke. Terus di situ kalau untuk minyak maksimal 5 sendok makan sehari. Jadi sama dengan
10 gorengan sebenarnya. 10 gorengan. Kalau 5 sendok itu 50 gram minyak sama dengan 10 gorengan. Oke. Terus tetap melakukan olahraga. Nah, ini contohnya di sini ada Ustadz Demi yang biasa buat bakso. Ini contoh pengawet aja untuk mengawetkan daging tadi, bisa dibuat bakso, bisa didendeng ya. Lanjut. Terima kasih, mohon maaf karena cepet-cepet ya, nanti bisa sambil tanya lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.